Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri habibihi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatakal qadimatil ajaliyatid da'imal baqiyatil abadiyah allati sawaitaha fi hadrati ilmikal qadim alladhi anjaltahu bi malaikatik fi hadrati kalamikal Qur'anil azim faqulta bil lisanil Muhammadil rahim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa khatabtana biha ma'al islam tatmiman lil ikramin kalana bil in'am فقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقلت امتثالا لأمرك ورغبة فيما عندك من الأجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم وموصلة للأولين والآخرين معشر المسلمين إلى دار النعيم ورؤيتين ورؤيات وجهك الكريم يا عظيم 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 أما بعد. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, bitaati Rasul, dan diberikan kepahaman tentang keimanan dan cara pendekatan diri kepada Allah Rabbul Alamin, agar kita semakin meningkat ketakwaan kita, bukan semakin kendor keyakinan kita. Cara yang paling ditakutkan oleh Rasul SAW, iman mereka tidak sampai ke tenggorokannya, iman mereka tidak sampai kepada satu di hatinya. Bahkan mereka semakin malas dan jenuh di dalam kehidupannya, yaitu dalam takwa kepada Allah. Itu tanda-tanda orang munafik. Jadi tanda-tanda orang munafik tidak menambahkan sesuatu ketakwaannya dan berkurang surut atas iman dan agamanya. Di situ menandakan tidak tahunya tentang agama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pemahaman itu sehingga semakin bertambah keyakinan. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dosa orang tua kita, saudara kita, duriya kita, dan semua yang terkait yang sama-sama beriman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat yang terus-menerus sampai diakhirkan dalam keadaan meninggal wafat husnul khotimah. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala dan diberikan
urusannya dan diluaskan rezekinya yang halal, yang baik, yang barakah. Dan segala kesulitan-kesulitan mudah-mudahan Allah Ta'ala mencabut, menjadikan kesenangan-kesenangannya, yaitu nikmat iman dan Islamnya. Salawat serta salam dan pujian kepada baginda Nabi SAW dan para sahabat dan keluarganya semuanya sebagai pedoman dan pegangan kita bahwa kelak yang akan menolong, yang akan memberikan pertolongan yang besar adalah baginda Nabi SAW, sehingga kita semua dijadikan orang-orang yang selamat dan masuk surga bersama beliau. Amin. Maka sekarang kita menginjak meneruskan satu pelajaran yang mana di dalam surat Toha juz 16 ayat 9. Wa qauluhu ta'ala fi kitabil karim, hal ataka hadithu Musa alaihissalam. Yang mana ayat ini menerangkan tentang hal ihwal Nabi Musa alaihissalam. Wahal, dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Maka dari sekian riwayat-riwayat dan sejarah yang ditulis dalam kitabullah Al-Quran, yang menjadi perhatian kita adalah yang paling banyak menceritakan kisah Nabi Musa. Karena satu figur dari Nabi Musa ini berbagai macam dari segala apa yang menjadikan pelajaran bagi kita, agar manusia itu mengetahui bagaimana tentang gerakan-gebrakan yang namanya Nabi Musa AS ini, agar kita bisa mengikutinya. Artinya meneladani yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, agar mengetahui bagaimana Nabi yang disebut Nabi Taklimat, yang bisa berbicara dengan Allah. Maka disebut Nabi Musa Kalimullah, yang bisa bicara dengan Allah. Idza ra'a naran faqala lil ahlihi in kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Sadaqallahul azim. Ketika dia atau Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka Allah Ta'ala memberikan satu tanda-tanda, yang mana tanda-tanda itu kalau kita di lembah atau kita di bukit, kita pasti butuh penerangan. Jadi satu perumpamaan api yang dimaksudkan pada saat di dalam kegelapan ini penerangan. Penerangan itu artinya petunjuk. Jadi Nabi SAW memberikan satu riwayat kepada Nabi Musa,
yang diterangkan bahwa apapun yang diberikan para anbiya atau para nabi-nabi disebut al-haqaiq. Al-haqaiq ini tidak ada satu siasat, tidak ada sistem, artinya berbolak-balik. Tidak ada satu petunjuk yang katanya atau andai kata bahwa semata yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ini kepada para nabinya adalah mukjizat yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali oleh para nabi-nabinya. Jadi petunjuk itu langsung yang namanya mukjizat. Maka mukjizat itulah menjadi satu dorongan manusia untuk meyakini bahwa ayat yang diturunkan itu bukan untuk main-main atau mendengar, tetapi dilaksanakan dengan Al-Quran tadi, bahwa petunjuk yang dasarnya dari api yang dimaksudkan bukan api-api yang menyala seperti itu, tapi api penerang adalah petunjuk. Untuk kehidupannya pun api itu sebagai kehidupan. Tapi sebenarnya dalam hakikat api adalah petunjuk bagi Nabi Musa AS. Bagaimana di tempat yang sunyi, di lembah, bahkan di gua ada api. Tentu itu merupakan sesuatu yang ganjil. Nah, sesuatu yang ganjil inilah sebagai petunjuk awal dari Tuhannya agar mereka bisa hidup dan mendapatkan petunjuk. Maka dikatakan membawa sedikit nyala api, jadi tidak banyak. Falamma ataha nudiya ya Musa, maka ketika dia mendatangi ke tempat api itu, dia dipanggil. Maka setelah mendapatkan satu petunjuk, sesuatu petunjuk itu pasti lenyap kegelapannya. Jadi manusia itu karena buta itu karena gelap hatinya. Karena gelap hatinya, gelap yang namanya pemahaman dan akalnya, dia tidak ada petunjuk. Kalau hati yang dapat petunjuk, dia mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Berarti cahaya yang dimaksudkan adalah api, maka dapat seruan dari Allah. Ataha nudiya ya Musa. Jadi kalau perumpamaan orang yang gelap itu, kalau gelap itu dikasih nasihat, dikasih petunjuk atau tidak sama. Jadi seperti orang kafir yang membuat gelapnya hati pikiran ini terlalu cinta dan berharap dengan dunia ini gelap. Kalau orang sudah mengutamakan dan prioritas terhadap sesuatu selain Allah, itu gelap namanya. Dan kalau sudah gelap ini, diberi nasihat atau tidak, kamu percuma. Pasti kehidupannya saat menuju jalan yang dikehendaki Allah, kebajikan di jalan Allah, menuju jalan Allah, dia pasti surut. Dia pasti kendor dan dia pasti ragu-ragu. Itu sudah jelas. Walaupun dia zikir satu hari satu malam, walaupun dia sujud satu hari itu bisa 100 rakaat, tapi kalau hati sudah dikuasai oleh dunia, jangan pernah berharap datang keyakinan kepadanya.
Bahkan perumpamaannya seperti orang yang tenggelam, dia minta tolong kepada orang yang tenggelam. Orang yang buta, dia minta berjalan dituntun sama orang yang buta. Begitu pula orang yang bodoh bertanya kepada orang yang bodoh. Apakah dia menemukan satu jawaban petunjuk itu? Kecuali dengan Tuhan. Dan siapa yang berjalan dengan Tuhanmu? Atau kau berjalan dengan nafsumu? Jadi kalimat dalam ilmu tafsir, orang yang berakal itu adalah orang yang punya hati. Selama orang itu tidak punya hati, itu dikatakan orang yang masih belum punya akal. Jadi akal yang dimaksudkan adalah hati. Kalau akal adalah kalimat kata-kata otak yang bekerja, tapi berakal fungsinya adalah hati yang memahami. Dan itu tidak akan didapatkan. Pertama adalah akal itu adalah nur, yang mana nur itu diberikan para nabi-nabinya terlebih dahulu, yaitu berupa mukjizat. Dan tidak diragukan, dan sama sekali tidak meragukan dari Tuhannya, dan tidak pernah berkata ini dari siapa atau dari siapa, atau mengambil dalil dari mana, mengambil hukum dari mana. Orang yang seperti itu benar kalau di dalam musyawarah dan al-mudzakarah, yaitu diskusi. Tetapi kalau dalam pengamalan, kenapa harus bertanya lagi pada Tuhan? Kenapa kau bertanya lagi tentang amal yang kau lakukan? Mengapa kau bertanya lagi setelah kamu mendapat petunjuk? Mengapa kau tak bertanya lagi tentang hal apa saja yang dilakukan? Karena dia sama sekali memang tidak mengetahui apa-apa. Kebodohan di dalam ibadatnya, kebodohan di dalam zikirnya, kebodohan dalam munajatnya, sehingga makin jauh dari Tuhannya. Bukan menambahkan keyakinan kepadanya, tetapi makin surut dan lenyap dalam keindahan manis lezatnya ibadah. Ini tanda-tanda dia mencari kenikmatan selain Tuhannya. Sungguh manusia diciptakan selalu berkeluh kesah, dan puncak keluh kesah keraguan di dalam hidupnya, dan dibiarkan ketakutan dia dalam hidupnya, dan merasa dia tidak mengetahui apa yang diambil dari Tuhannya dan apa yang diberikan Tuhannya. Mereka hanya menilai nikmat hidup hanya terbatas isi perut dan kenikmatan kepuasan hati terhadap dunia. Selesai. Ini ana rabbuka fa'ala na'laik innaka bil wadil muqaddasi tua. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Jadi bil wadil muqaddas artinya tempat yang disucikan Allah Ta'ala. Sejak itulah awal di mana manusia itu setiap memasuki masjid, masuki rumah Allah, memusat di tempat yang suci, tidak boleh pakai terompah. Ini asalnya sebagai satu contoh dari guru-guru yang lain, dari guru-guru para nabi. Nabi Musa adalah pertama kali yang diberikan pelajaran oleh Allah Ta'ala tentang hal muqaddas
yaitu tentang kesucian. Dengan kesucian inilah manusia itu harus mengetahui tentang di mana Tuhannya dan di mana dirinya, dan terhalanglah manusia itu dengan Tuhannya tidak memiliki kesuciannya. Kalau seseorang menghadap kepada Allah Rabbul Alamin yang belum sempurna wudunya, belum sempurna niatnya, belum sempurna hatinya, belum sempurna makanannya, belum sempurna hidupnya, dan semuanya diletakkan kesucian. Selama manusia tidak mensucikan dirinya, berarti sengaja atau tidak sengaja memang tidak ingin berjumpa dengan Tuhannya, apalagi mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Mustahil orang yang kotor, orang yang najis akan berjumpa dengan Tuhannya. Bahkan Allah bersumpah, wallah la yahdil qaumal fasikin, dan sekali-kali aku tidak akan berikan petunjuk kepada orang yang kotor dan orang yang fasik. Secara pandangan syariat kita mensucikan adalah dengan wudhu, disebut mutahharah. Tetapi di pandangan hakikat keseluruhan, kita sucikan niat, pikiran dan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin secara lahiriah kita bentuknya bagus dan suci dengan wudhunya, tetapi hati yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah, yang tidak mengetahui tentang janji Allah, ini adalah hati yang ragu-ragu dan hati yang kotor. Orang yang selalu ragu-ragu dengan janji Allah, ini hati yang kotor, hati yang najis, hati yang tidak pantas, itu tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhannya, apalagi mengenal Tuhannya. Maka untuk mendapatkan sesuatu di lembah yang suci itu, kata-kata lembah suci adalah tempat di mana tempat yang disucikan oleh Allah Ta'ala, yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala, yang dipikirkan oleh Allah Ta'ala, yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala, dan diberikan keutamaan tempat itu oleh Allah Ta'ala. Tentu kita akan bertanya, mengapa Baitullah itu ditaruh di kota Makkah? Mengapa Baitul Maqdis itu masjid Aqsa ditaruh di daerah Palestina? Mengapa Allah Ta'ala telah menempatkan titik-titik di mana tempat yang disucikan itu? Maka jadi satu pelajaran, mana tempat yang suci, mana tempat yang kotor, sama tempatnya, sama bangunannya, sama baknya, tapi tidak sama yang mana tempat itu. Ini khusus pertemuan dengan Tuhannya. Allah Ta'ala menempatkan Nabi Musa alaihissalam di lembah itu yang disebut lembah tua. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah lidzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa perintah sholat itu sudah ada di zaman Nabi Musa, bahkan perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam itu bisa satu hari itu sholat 1000 rakaat. Jadi di zaman Nabi Musa perintah Allah kepada umatnya itu sholat 500 sampai 1000 rakaat, yang tidak akan sanggup dilakukan
oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi istirahatnya cuma makan, minum, kumpul istri, selesai. Selanjutnya sholat. Jadi kenikmatan dunia ini hanya diberikan oleh Allah itu cuma 3. Makan dan tidur. Makan, tidur, kumpul istri, selesai. Tidak ada yang lain kenikmatan. Afala yashkurun. Mana taubatmu? Mana syukurmu? Syukur yang dimaksudkan syukur pada zaman Nabi Musa AS, as-salah wa dzikrullah, salat dan selainnya berzikir mengingat Allah. Tidak ada bisnis ngurusi proyek ini, nggak ada. Nggak ada ngurusi pertambangan, nggak ada ngurusi ini, nggak ada. Kami Allah tidak minta rezeki kamu, kami Allah memberi rezeki kamu. Cukup kamu salat dan zikir. Ini pada zaman Nabi Musa AS. Maka marah yang namanya Fir'aun tadi. Marahnya Raja Fir'aun, mana manusia tidak kerja. Mereka bekerja, mereka menjalankan perintah sesuai petunjuk Allah. Dari para anbiya semuanya petunjuknya tidak lain, tidak ada pekerjaan lain. Kamu ternak kambing, ternak onta, ternak sapi pada zaman itu. Itu petunjuknya. Dari ayat yang ke-13, wa nakartuka fastami lima yuha, dan aku telah memilih engkau, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ini ayat yang ke-13, tadi 14. Jadi disitulah, di tempat suci itulah Allah telah memilih. Jadi kalau Allah memilih seseorang, itu di tempat yang suci, bukan di tempat pasar, bukan di tempat keramaian, bukan di tempat bisnis, bukan di tempat yang kotor, tetapi tempat yang suci. Bahasanya bersunyi-sunyi dengan Tuhannya, khilwat, kholwat. Usulahnya dia kepada Allah, kesendirian dengan Allah, banyak mendekat kepada Allah, baru menjadi manusia yang dipilih. Jadi kalau manusia sudah dipilih oleh Allah Ta'ala, tidak diragukan dari segala sesuatu dalam pilihannya, hal kurang lebih kurangnya, mengetahui sejarah keseluruhannya, diperiksa DNA-nya, diperiksa darahnya, diperiksa nasabnya, diperiksa keturunannya, diperiksa semua penghasilannya, diperiksa akalnya, diperiksa dulu badannya, diperiksa hatinya, diperiksa kemampuannya, diperiksa kepandaiannya, diperiksa kecerdasannya, diperiksa kesabarannya, diperiksa yang namanya syukurnya. Cukup Allah jadikan dia yang disebut khalifah. Jadi tidak mudah-mudah, tidak gampang untuk memimpin umat, tidak gampang untuk menjadikan dia sebagai seorang figur atau khalifah kalau sebelum diperiksa oleh Allah. Dengan diperiksa ketentuan apa yang ada di dalamnya kurang lebih. Tentu kalau Allah memilih seseorang tidak salah.
Kalau kita menempatkan seseorang, orang ini kelihatan baik, kita kasih jabatan, dia bisa korupsi. Kalau kita taruh orang itu amanat demikian, kamu tulis amanat ini dan ini, bisa kamu tunda dan bisa kamu hilangkan. Kalau kami serahkan kamu tentang yang baik yang ini, bisa kamu mengatakan, mungkinkah masa itu kebaikan? Ini manusia. Tapi kalau Allah memilih seseorang, titik temunya lebih kami siap. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa, tidak pernah Nabi Musa mengatakan, untuk apa saya ini Tuhan? Untuk apa saya begini Tuhan? Tidak ada. Lebih Allahumma lebih baik, apa akan mengikutinya? Ini jawaban Nabi Musa alaihissalam saat menerima wahyu. Kalau sudah diturunkan segala sesuatu, jelas tadi dikatakan, pertama adalah tauhid. Selama kita menuntut ilmu, selama kita berhadapan dengan Allah, beribadat kepada Allah, tidak ditanamkan tauhid itu di hati kita, tidak menancap Allah itu di dalam hati dan dadamu, dan tidak menancap keyakinan dalam dadamu, tidak ada artinya ibadat kamu. Maka satu riwayat Al-Imam Abu Hasan As-Sadiyah, seorang yang betul-betul warak, seorang yang sudah diakui kealimannya, diakui kesufiannya, diakui kejujurannya dan keyakinannya. Ada ulama fakih, berapa rombongan ulama fakih datang kepada Abu Hasan As-Sadili untuk menguji kepada Imam Abu Hasan As-Sadili, apakah betul kealimannya, apa betulkah dia keyakinannya, apa betul makrifatnya, apa betul ketuhanannya. Ini tauhid yang ditanyakan, bukan hukum. Diketahui orang ulama, beberapa ulama fakih ini, maka Abu Hasan As-Sadili bertanya, kalian datang mengunjungiku, dan aku tahu kalian apa yang akan kamu tanyakan kepadaku. Sebelum kamu bertanya kepada hal yang pelik, hal yang paling sulit, maka jawablah dulu pertanyaan. Wahai saudaraku, orang-orang yang fakih yang dari negeri Iskandaria. Ini orang Iskandaria itu semuanya alim fakih, bahkan semua hampir hafal Quran. Kemudian datang, sudahkah kalian menunaikan sholat? Sudahkah kalian untuk mengajarkan sholat? Maka mereka menjawab, insya Allah kami telah menunaikan sholat. Pernahkah kamu mendengar firman Allah? Siapakah di antara mereka yang sholat? Mereka yang sholat itu adalah orang-orang apabila yang ditimpa musibah, dia tidak merasa gelisah dan hilang atau susah. Dan apa yang disebut orang yang sholat itu, dia ditambahkan kebajikan-kebaikan, bahkan dia tidak kikir dengan hartanya. Sudahkah kalian menunaikan sholat yang dikatakan dalam Al-Quran itu? Semua ulama fakih itu terdiam, tidak bisa menjawab, karena apa yang di tangannya, apa yang terlepas dari tangannya, apa yang hilang dari tangannya, tidak ada satupun manusia yang tidak gelisah. Tidak ada manusia yang tidak stres. Apabila kau menerima satu masalah yang besar, masalah yang sulit, kau seperti kecoa, kau seperti kecoa dalam cuka, seperti ular dalam cuka yang gelisah kamu siang malam mikirkannya. Bagaimana aku berubah nasibku? Apakah kalian sudah sholat oleh pagi? Hanya pertanyaan tentang sholat, mereka, kalian ternyata belum sholat. Karena orang yang sholat itu sudah dikatakan alladzina yu'minuna la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka yang sudah beribadah,
Mereka yang sudah takut kepada Allah tidak takut dan tidak sedih hatinya. Apa yang hilang di tangannya? Tapi manusia yang tidak diperoleh apa yang di tangannya, gelisah, bahkan makin kendor sholatnya, kendor zikirnya, kendor dalam doanya, kendor dalam semangatnya, sehingga dia merasakan bahwa dia tidak pernah dilihat oleh Allah. Memang pantas orang semacam itu memang tidak pernah dilihat oleh Allah. Salatnya tidak pernah dilihat oleh Allah, zikirnya tidak pernah dilihat Allah, dan ibadah tidak pernah dilihat Allah. Itu tanda-tanda tidak ada gerakan hatinya dan cinta kepada Allah untuk menunaikan salat lebih awal dan lebih cinta dan lebih depan lagi di hadapan Allah. Dia ada gerakan nyambung dengan hati manusia yang beriman, menunda dengan segala kebaikan, menunda dengan segala apapun yang ada. Berarti memang pantas kamu tidak usah berhubungan dengan Allah, walaupun kamu sholat malam 1000 rakaat yang kamu jalankan, karena itu memang tidak ada sambungan lagi, tidak ada connect di antara Allah dan hambanya. Maka di situ hanya hujah dan alasan-alasannya, sehingga dia sudah jauh dari Allah Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan, yang disebut tadi salat. Ternyata ulama fakih yang dari Iskandariyah sama sekali belum secara hakikatnya belum dikatakan salat. Ini karena tidak masuk kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak masuk la ilaha illallah. Mereka tidak masuk artinya la ilaha illallah. Mulutnya la ilaha illallah, tapi hatinya tidak la ilaha illallah. Untuk itulah agar kita mandat untuk sampai kepada Allah Ta'ala dan sampailah pada ketakwaan yang sebenarnya, itu yang disebut tauhid masuk di dalam dadanya. Ini maksud Imam Abu Hasan Asadili radhiyallahu anhu. Inna sa'ah atiyatun akadu ufiha litujza kulla nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan atau usahakan. Jadi tidak ada yang tahu hari kiamat. Walaupun tanda-tanda hari kiamat itu banyak. Ini sudah kiamat asghar, kiamat kecil. Cuman kiamat kubra yang besar itu, yang seperti dia melipat yang namanya bumi ini, seperti melipat tepung saja. Siapa yang mau mengetahui yang demikian itu? Hanya orang yang beriman. Dan waktunya dirahasiakan oleh Allah, agar setiap orang dalam amal dibalas sesuai sekecil apapun perbuatan itu. Dan apa yang dia usahakan. Jadi kalau sekarang soal ngomong, nanti kiamat, itu nanti. Orang mati, ya sudah mati. Memang kalau sudah ditutup pengetahuan hati dan matanya, tidak akan tergerak sama sekali untuk mengingat mati, atau ingat bekal untuk mati, atau ingat untuk persiapan mati. Tidak ada. Bahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akhir zaman itu pagi mereka beriman sampai sore, kemudian setelah tenggelam matahari mereka kembali kafir kepada Allah Ta'ala. Mereka dari malam hari dia beriman kepada Allah, dari mulai isya sampai subuh dia menangis dan dia menggonggong-gonggong kepada Allah Ta'ala, minta ampun. Terbit matahari, lepas iman mereka seperti anak panah yang lepas dari kedewanya, lupa lagi sama Allah. Itu tanda-tanda kiamat yang sudah dekat. Yang tidak memiliki
rasa takut yang sebenar-benarnya. Tetapi ditingkatkan takut itu makin ke bawah nilai takutnya, yaitu takut gak kerja, takut gak makan, takut gak dapat rezeki, takut miskin, takut fakir, takut tidak hidup. Ini ketakutan bukan takut atas dosa-dosanya, tapi takut kekurangan harta dan rezekinya. Ini yang paling ditakuti oleh manusia. Bahkan ini iman serendah-rendahnya iman. Dan dikatakan itu martabatnya adalah martabat binatang ternak yang cuma bikin makan, tidur, bikin anak. Ini adalah ternak yang tidak bisa dilihat lagi, akalnya tidak berfungsi, tidak lagi melihat Tuhannya adalah yang menjamin rezeki. Ini tingkat ini harus dinaikkan sejauh mana yang khawatir aku tidak diampuni dosanya. Yang kedua, saya khawatir sholatku tidak diterima. Yang khawatir doaku tidak dilihat. Yang khawatir aku tidak bisa masuk surga. Ini tingkat yang level 2 untuk iman. Ini ketakutan manusia. Sujudnya, zikirnya, puasanya, bahkan nasi putih, bahkan dia tirakat. Tetapi sebenarnya dia menginginkan selain Allah. Dia menginginkan tidak Allah. Dia bukan menuju Allah, tetapi dia menyembah hawa nafsunya. Kalau seorang murid ingin jadi wali, ingin jadi ustaz, ingin jadi ini, ingin jadi itu, dia sudah nyembah hawa nafsunya. Dia nyembah pada akal nafsunya. Dia bangga dengan dirinya. Dia bangga dengan amalnya. Dia bangga dengan puasanya. Dia bangga dengan pengabdiannya. Padahal di hadapan Allah, kamu sungguh menyembah hawa nafsumu, bukan menyembah aku. Orang yang semacam itu sampai kapanpun tidak akan mendapatkan kedudukan sebagai khalifah. Untuk dirinya sendiri dia sudah dusta pada Allah. Bagaimana untuk orang banyak? Semakin mendustakan dirinya pada manusia banyak. Untuk itulah jujur dalam artian jujur, sejauh mana kita ibadat kepada Allah, malu kalau banyak dosa, malu kalau banyak kesalahan, malu kalau sudah banyak berkhianat Tuhanmu, apalagi tidak malu kamu menginginkan sesuatu yang tidak pantas bagimu. Maka jadikanlah kamu orang yang bertaubat. Jadikan orang yang betul-betul menginginkan atas balasan berupa maghfirah kepadamu. Itulah orang yang baik. Bukan dosa belum selesai, minta keutamaan, minta menjadi orang yang paling utama, minta paling orang yang dihormati, minta orang disanjung. Bukankah ini orang celaka yang dosanya berapa puluh juta yang ada pada dirinya? Belum rusak lagi hatinya, belum rusak pikirannya lagi. Bagaimana dia mendapatkan orang yang suci? Maka untuk itulah, maka tidak dikatakan bahwa melaksanakan sholat itu untuk mengingat Allah. Bukan sholat itu pingin jabatan, pingin kekuasaan, pingin dilihat orang, pingin dilihat mertua, pingin dilihat anak, pingin dilihat ini. Kalau aku sholat, bukan seperti itu. Tapi tunjukkan bahwa keindahan di dalam sholat, anil fahsya'i wal munkar, semakin kau sholat menumbuhkan akhlak yang paling mulia, budi pekerti yang mulia. Pada saat kita pun menghendaki sesuatu, Allah tunjukkan, tunduklah kamu, rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu. Ini tidak, ibadah makin dana, makin tidak sopan, makin dia, wah, ini ibadah macam apa? Nah itu, ini yang dinamakan, itu adalah petunjuk dari syaitan, bukan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan orang yang semacam itu pasti dia akan mendapatkan ilham
dari jin kafir nantinya, karena menginginkan sesuatu selain daripada Allah. Orang yang semacam yang bodoh inilah paling gampang diseret oleh jin kafir dan mengaku dirinya sudah memiliki keramat, sudah memiliki kemuliaan, pada istidrak yang tidak diketahuinya, karena dia termasuk golongan orang yang melampaui batas. Padahal Nabi tidak berani melaksanakan sesuatu tanpa petunjuk perintah Allah Rabbul Alamin. Ini Nabi Musa sebagai rujukan manusia. Jangan melakukan sesuatu yang tidak ada petunjuk, yang tidak ada perintah, yang tidak ada dari isyarat-isyarat untuk dilaksanakannya. Sesungguhnya yang melaksanakan itu adalah akal-akalmu, siasatanmu, dan hawa nafsumu. Semua itu la yanfa, tidak manfaat dan tidak pernah dipandang oleh Allah Ta'ala. Maka sedikit yang dipandang la ilaha illallah yang menancap di hatinya. Maka sampai mengetahui betul bahwa hari kiamat itu akan datang, dan dia yakin, bahkan sebelum dia mengetahui, sebelum datangnya hari kiamat, dia sudah masuk pada alam itu. Dia masuk time tunnel, dia masuk ruang waktu, dia melihat betul-betul hari kiamat itu. Dia betul-betul melihat manusia itu yang makan dengan daging dan darahnya, yang minum dengan darahnya, berjalan dia terseret di masyar. Bukankah hari kiamat belum datang? Ini Allah dengan kuasanya mencintai seorang hambanya untuk menguatkan lagi iman dan takwanya. Maka tiap malam dia tunjukkan saat-saat hari kiamat, saat-saat matahari di atas kepala, saat-saat manusia yang kehausan. Bahkan dia seperti melihat manusia yang diikat rantainya berjalan bersama sampai lututnya, sampai pinggangnya karena hancur kena panas. Bagaimana tingkatan orang-orang beriman? Bukan mimpi yang para umum, sehingga mereka takut untuk tidur malam, takut dia untuk memejamkan mata, takut dia untuk ngantuk, takut dia untuk ini, khawatir nyawanya diambil oleh Allah dan dia akan memasuki wilayah yang telah dimimpikannya. Ini orang-orang beriman yang selalu waspada, siaga satu, waspada, takut kepada Allah, dia tidak akan membuang waktunya. Maka sungguh celaka manusia ini, yang mana Allah berikan kenikmatan yang tidak akan pernah kembali lagi, yaitu kenikmatan, dua kenikmatan yang tidak akan terulang, yaitu dunia, waktumu yang banyak peluang ini, waktumu yang banyak kosong ini, kau habiskan cari nikmat kepuasan dunia, kau habiskan waktumu yang sia-sia, kau habiskan untuk memikir dan melampungkan. Yang kedua, afiah. Kau diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, kau hamburkan untuk cari kenikmatan dan kepuasan hatimu. Sehatmu yang demikian bukan untuk belajar dan rajin untuk mendekat kepada Allah, tapi kamu nikmati hidupmu yang kosong banyak ini adalah untuk kerugian-kerugiannya. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi, oleh para sahabat, oleh para wali-walinya. Tidak ada yang disebut satu detik pun dia tidak mau melupakan Allah, apalagi tidurnya. Jadi jangan gampang-gampang enak mau jadi wali, enak-enak jadi orang alim. Siaplah kamu menghilangkan kepentinganmu, menghilangkan keinginanmu, menghilangkan kesenanganmu, menghilangkan kebutuhanmu, kecuali ilah umat. Jadi jangan terlalu mimpi mau jadi ustadz atau menjadi ulama, mau jadi alim yang nggak tahu syaratnya itu. Alimuddin kampung nggak masalah, tapi kalau alim besar tanggung jawabnya, besar tuntutannya, besar hisabnya, besar perhitungannya, besar pertanggungjawabannya. Bukan untuk dirimu,
bisa jadi kamu menanggung dosa umat yang kamu sendiri tidak sanggup untuk membayarnya. Yang untuk itulah yang ke-16, fala fala yasuddannaka anha ma la yu'min biha wa tabaha hawahu fatarda. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Tuh, ini sekarang dipalingkan lewat HP, dipalingkan lewat internet, dipalingkan lewat TV, dipalingkan lewat ini yang diisi selain Allah dan Rasulnya. Bukankah ini memalingkan untuk takut pada hari kiamat? Dipalingkan dengan kesenangan, dipalingkan dengan hidangan, dipalingkan dengan kenikmatan, dipalingkan dengan hiburan, dipalingkan dengan semua apa yang tertipu dengan mata kita. Ini dengan dipalingkan mata kita pada hari kiamat. Dan apabila memandang tidak mengetahui hari kiamat itu, maka pandangan itu telah laknat berkhianat kepada Tuhanmu. Dan apabila kau bicara dengan selain Tuhanmu, kau sungguhnya berkhianat dengan ucapanmu. Apabila kau berjalan selain Tuhanmu, maka kau berjalan termasuk khianat dengan Tuhanmu. Kau menulis selain pada apa dari Tuhanmu yang tidak bermanfaat bagi manusia, niscaya kamu berkhianat dengan tanganmu. Maka untuk itulah bagaimana kita akan mendapatkan ridha Allah, bagaimana kita akan dapatkan berkah dari Allah selama apa yang sekecil apapun, mulai mata khianat, telinga khianat, jalan khianat, tangan khianat, kaki khianat, hati khianat, lebih-lebih harta yang kita makan lebih khianat lagi. Ini yang menyebabkan manusia engkau binasa, yang menyebabkan hari kiamat karena banyaknya manusia lupa pada Allah. Tidak kudatangkan adab dan siksa kepada manusia kecuali kerusakan manusia di muka bumi, maka akan kugantikan dengan manusia yang akan datang yang lebih baik lagi kalau itu tidak ada hari kiamat. Kita sudah kaum umat yang terakhir, tidak akan diganti lagi oleh Allah. Habis, sudah tidak ada lagi yang namanya pengganti. Yang ada terakhir hari kiamat. Tidak ada lagi seperti kaum Nuh dihabiskan digantikan umat, Nabi Ibrahim dihabiskan dari umat yang lain, sampai terakhir kita ini yaitu umat Nabi Muhammad SAW yang sedikit amanatnya, sedikit perintahnya, sedikit sholatnya, sedikit yang namanya ibadatnya, masih saja dia nawar dan kurang ajar lagi pada Tuhannya, yang mana dia tidak pernah bersyukur. Saya tidak pernah melihat orang yang meninggalkan sholat dia sedih dan nangis atas sholat yang ditinggalkannya. Tetapi kalau kehilangan rugi usahanya, kehilangan segala sesuatu di tangannya, sedihnya sampai seakan-akan roh keluar dari tubuhnya. Bukankah itu iman kafir daripada iman yang sebenarnya? Coba kalau kamu tinggalkan sholat satu kali, pernah nggak kamu merasa nyesal? Nanti saya kotor. Bahkan tidak gelisah, tapi mengaku iman kepada Allah, mengaku takwa kepada Allah. Dari mana ukurannya? Apalagi memahami ilmu, wong takut saja tidak ada. Sampai kapanpun kamu tidak akan paham dengan ilmu itu. Ilmu bersama orang-orang yang takut kepada Allah, ilmu bersama orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka siapa yang palingkan dari kiamat itu, melupakan hari akhirat, melupakan hari hisab, itulah orang yang binasa. Hidup di dunia sudah binasa. Apa yang binasa? Imannya binasa, sholatnya binasa, amalnya binasa, hidupnya binasa, nggak pernah untung, rugi-rugi terus. Itu sudah binasa, udah mati.
Matilka biyaminika ya Musa, dan apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Matilka biyaminika ya Musa, Allah tanya, apa yang kau pegang di tanganmu? Qala ya asoya atawakkau alaiha wa hurushu biha ala gunami wa ya fiha ma'aribu ukhra. Qala ya asoya, Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lainnya. Jadi tongkat disebut aso. Aso itu tongkat. Jadi kalau sudah tongkat ini untuk menghalau yang namanya kambingnya, untuk menghalau kalau mengambil buah, alat bantu untuk jalannya, untuk penuntunnya tongkat. Dan masih banyak manfaat lain. Kalau pimpinan jadi tongkat komando, tongkat pimpinan. Nah, disitulah asal tongkat ini mendapatkan satu kemuliaan dari Allah, disebut mujizat. Dari tongkat, dari kayu yang biasa, bukan kayu jati, bukan kayu besi, kayu yang terpotong dari ranting, sebesar tingginya. Dan untuk bantu alat jalannya. Maka Allah menunjukkan mujizat pertama kali. Qala alqiya ya Musa, ya Allah berfirman, lemparkanlah dia wahai Musa. Jadi tongkat suruh melemparkan, bukan ini tak lempar jadi mujizat. Jadi satu pekerjaan dari semua nabi, tidak ada satupun yang melangkah, yang berani mendahului Allah. Dan tidak ada satu perbuatan yang segera dilakukan untuk melakukan tanpa Allah. Kecuali sholat. Hayya sholat, lompat. Karena Allah perintah. Ya al-falah, tujulah kamu menang. Satu langkah kamu menang. Langkah yang kedua kamu dapat keuntungan. Ini perintah Allah. Hayya al-sholat, hayya al-falah, itu beda. Tapi kalau perbuatan, semua yang dilakukan tidak dilakukan kecuali semua adalah berdasarkan petunjuk Allah. Hudakan lil muttaqin. Sekali-kali aku tidak melakukan sesuatu yang bukan dari Tuhan, walaupun benar menurut pandanganku dan pendirianku bahwa apa yang aku lakukan benar, tetapi belum tentu benar bagi Allah. Dan aku tidak melakukan apapun kecuali aku dapat petunjuk dari Tuhan. Ini para nabi. Manusia lebih gila lagi. Gak usah petunjuk, sikat saja yang namanya manusia. Apa hasilnya? Kalau sesuatu yang sudah melampaui batas, sesuatu yang tidak ada petunjuk Allah, saya nggak pernah tahu orang yang begitu sukses. Bahkan makin nubruk, makin banyak masalah, makin banyak susah, makin banyak sulit. Karena apa? Melampaui daripada petunjuk Tuhannya. Maka apa yang dikatakan? Qala ya Musa, dia berfirman, lemparkan ya Musa tongkat itu. Faqala fa idza hayatun tas'a. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Jadi ularnya
Jadi bukan keramatnya Nabi Musa, maka disebut keramatullah. Allah perintahkan lempar, jadi kaget Nabi Musa. Bahkan orang yang melihat orang kafir, orang yang melihat luar biasa, ternyata Musa itu punya sihir. Tuh orang awam, hebat ternyata ilmunya, hebat karomahnya, hebat mujizatnya. Padahal sama sekali manusia tidak memiliki apa-apa kecuali dititipkan kemuliaan itu, dititipkan semua dari Allah Ta'ala, diberikan oleh Allah. Bukan kamu yang sakti, bukan kamu yang hebat, tapi Allah Rabbul Alamin. Itulah orang yang tanda-tanda, yang selalu bersandar, yang selalu takwa kepada Allah. Niscaya Allah memberikan sesuatu yang gak masuk akal. Rezeki gak masuk akal, kehidupannya, ilmunya gak masuk akal, karena hatinya sudah lunak, hatinya sudah lembut, hatinya sudah lutfiyah, bukan kaku seperti besi. Nggak ada orang alim yang orang berilmu itu hatinya kaku, juga nggak ada. Kelembutannya itulah yang bisa merubah semua manusia, yang bisa merubah keadaan manusia, yang bisa merubah keadaannya manusia dari sifat-sifatnya, karena kelembutannya. Bukan keras. Ini orang keras kamu tahu, kelihatannya lembut, tapi kalau doa, ya Allah, kenapa nggak kau turunkan saya ya Allah, kenapa nggak keramat-keramat ya Allah, kenapa kau nggak jadi-jadi ya Allah, kenapa ini orang keras hati. Modelnya Allah itu kayak ponakanmu. Allah dipaksa untuk menuruti nafsumu, Allah dipaksa untuk menuruti keadaanmu, Allah dipaksa untuk menuruti kehendakmu. Ini orang tolol. Nabi Musa saja tidak berani perintah Allah, Nabi Muhammad SAW menunggu perintah Allah. Allah diperintah oleh manusia, kenapa tidak kau turunkan? Itu modelnya gitu ceritanya, sampai putus tasbihnya karena capek, jengkel, mangkel, marah, dongkol. Akhirnya orang yang semacam itu pasti putus asa. Kalau sudah putus asa, di situ kelihatan aslinya bahwa kamu sebenarnya sama sekali tidak taat pada Tuhanmu. Sama sekali kamu sebenarnya adalah orang yang pura-pura dengan Tuhanmu. Berarti yang tidak memiliki kesabaran. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratal ula. Ya Allah berfirman, peganlah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Kalau Allah sudah berbicara, kamu jangan takut. Ya enggak takut. Kamu dibisiki, kamu takwa, jangan takut, mikir proyek. Kamu gak usah proyek, tak kasih lebih besar dari proyek itu. Kira-kira kamu mau, yakin? Itu orang yang dengar firasat. Kalau raja tadi diperintahkan, kamu tahajud toh, nanti kamu tak kasih sekian, mau? Ya siap. Seperti Nabi Musa alaihissalam, kedekatan dengan Allah. Kalau orang-orang yang dekat pada Allah dikasih firasat. Ini firasat nggak ada, ilham nggak ada, petunjuk nggak ada, yang ada siasat. Sama Tuhan siasat. Ilham tidak ada, bingung cari income terus. Bangun tidur income,
bukan ilham lagi. Ini orang yang sudah siasat dengan Tuhan ini, niscaya dia tidak akan pernah mendapatkan firasat dan tidak akan pernah yakin sampai ubanan, sampai stroke, tidak yakin, mati. Dah. Ini Allah selalu berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Maka terakhir, wadmum yadaka ila janahiha tahraj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra, dan kepitlah tanganmu, masukkan ke tiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih yang bercahaya tanpa cacat, sebagai bentuk mujizat yang lain. Bayangkan, ular yang asalnya tongkat jadi ular, dikempit ularnya jadi cahaya putih, sebagai bentuk mujizat lain. Mudah bagi Allah, nggak ada yang sulit. Yang menjadi masalah di mana Allah. Tadi saya tanya, kamu menyembah sama siapa? Menyembah Allah. Allah yang mana? Yang di Al-Quran ada tulisan Allah, yang di rumahmu ada tulisan Allah, yang di lidahmu juga ada Allah, yang di hatimu juga Allah. Allah yang mana? Yang di aras ada Allah. Kamu tahu yang kamu sebut Allah itu katanya. Kalau katanya, maka saya keluarkan uang 1 juta, Tuhanmu bukan. 2 juta bukan. 10 juta Allah nggak kelihatan. Ini Tuhannya. Jadi asli Tuhan yang kau sembah, yang kau sujudkan ini tidak lain penghabisannya vokal terakhir. Kalau sudah kamu dihiasi dengan dinar, dihiasi dengan dahab, niscaya lidahmu tidak keluar kalimat Allah, tapi hatimu sudah berdebar saat menerima rupiah yang sudah berlapis 1 kamar. Itu belum. Mudah-mudahan kamu tadi tak doakan supaya ujiannya duitnya yang sak truk itu datang ke rumahmu, biar kamu gelegean tidur sama uang. Jadi agar tiap malam tidak mikir uang saja, sampai pucat-pucat mikir uang, sampai sakit-sakit mikir uang, dikit-dikit sampai putih jukir balik mikir uang, semua mikir bagaimana sampai ke Tuhan. Ya mudah-mudahan itu semuanya bukan berarti kita tidak boleh memikirkan uang, tetapi jangan uang itu dipikirkan terus, tapi malulah kamu yang selalu berkhianat hati pikiran kepada Tuhanmu. Niscaya kamu akan tahu bahwa kau telah banyak berdusta pada Tuhanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.